الفاتحة بنية القبول وتمام كل أصول وممول على نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح من شيخنا ومعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacanya apa nih? Qala Syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Naqal radhiyallahu anhu. Qala syekhuna, berkata guru kami Syekh Ibnu Hajar, yang bagi fi dhi waswasatin sarat kal khalqiyati. Sebaiknya orang yang mempunyai kewiswasan di dalam salat kal khalqiyati, seperti orang yang memiliki karakter atau tabiat seperti itu sendiri. Kemarin dibedakan kalau orang sholat bacaannya lambat karena memang karakternya tidak bisa cepat, maka itu masuk dalam kategori orang yang uzur. Ketinggalan karena uzur diperbolehkan sampai bangun dari sujud kedua. Ya. Imam baca cepat, dia bacanya lambat. Nah, itu namanya khalqi, ajazin khalqi. Memang kondisi keadaannya yang tidak bisa ya, secepat atau senormal dengan orang lain. Tidak termasuk kalau was-was. Kalau was-was yang kalau dia sholat bacaannya diulang-ulang lagi.
itu tidak termasuk. Tapi menurut Syekh Ibnu Hajar di sini, yang bagi fi dhi waswasatin sarat kal khalqiyati. Sebaiknya orang yang wiswas ya sama seperti yang lain yang memang karakternya seperti itu. Artinya masuk dalam bilangan orang yang uzur. Bihaitsu yaqta'u kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha. Standarnya setiap orang yang melihatnya yaqta'u sudah memastikan bahwasanya tidak mungkin dia bisa meninggalkannya. Orang udah mandang ini sih susah ngilanginnya. Kayaknya sih yang model kayak gini was-was begini orang susah. Dikasih tahu begitu juga. Biar kata dideblak belakangnya. Tidak dideblak. Oh, kaget gitu. Masuk gitu juga. Ya ini masih susah sih. Nah, kalau ukurannya itu standarnya. Ya. An ya'tiya fihi ma fi bati'il harakati. Ia melakukan orang yang was-was tadi ma fi bati'il haraka, sama seperti dengan orang yang gerakannya lambat. Jadi sama seperti orang yang diberikan gerakannya lambat. Artinya masuk dalam kategori orang yang diuzurkan. Kalau was-wasnya memang sudah terlalu, nggak mungkin bisa dihilangkan. Fayalzamul ma'muma fi suwaril mazkurati itmamul fatihati ma lam yatakhallaf bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Maka wajiblah makmum pada gambaran-gambaran yang tersebut yang diuzurkan tadi, memang bacanya lambat, ya, imamnya cepat, atau dia belum baca Fatihah kelupaan, atau dia ragu, ya, maka orang tersebut boleh menyempurnakan Fatihah selama tidak ketinggalan dari 3 rukun fi'li yang panjang. Artinya selama imam belum bangun dari sujud yang kedua. Tuh. Ya. Jadi tuh orang yang uzur itu tuh bacaannya lambat, ya, ragu baca Fatihah, atau dia lupa baca Fatihah, tuh ya, atau dia menyibukkan dengan bacaan sunnah, tuh ya, seperti baca iftitah, itu ya, padahal dia dalam kondisi muafik bukan masbuk. Nah, itu boleh menyempurnakan bacaan Fatihah sampai batas imam bangun dari sujud kedua. Kalau imam sudah sujud kedua dia belum tuntas, berarti dia tinggalkan. Dia 2 pilihan. Dia tuntaskan Fatihah, dia niat mufaraqah. Atau dia mau tinggalkan Fatihah, langsung dia kejar imam sujud. Nanti dia nambah 1 rakaat lagi, gitu, ya. Wa in takhallafa ma'a udhrin bi aksara minas salasati bi an la yafrugha minal fatihati illa wal imamu qa'imun anis sujudi au jalisun litasyahudi falyuwafiq imamahu wujuban firruknir rabi'i wa huwal qiyamu. Jadi jikalau dia ketinggalan dalam keadaan uzur,
lebih dari 3 rukun di mana dia belum selesai baca Fatihah, melainkan imam sudah dalam kondisi berbangun dari sujud atau duduk untuk tasyahud, falyuwafiq imamau, segeralah dia menyesuaikan dengan imam. Wajib tuh pada rukun yang keempat, yaitu bangun dari sujud. Awil julusu litasyahud, atau duduk tasyahud. Ya. Jadi kalau yang ke sujud ketiga ini ternyata dia belum selesai juga. Imam bangun, udah segera dia menyesuaikan dengan imam. Jadi nggak pakai ruku lagi, nggak pakai sujud lagi, ikutin imam. Imam dalam posisi duduk tasyahud, dia duduk tasyahud. Imam dalam posisi berdiri, ya sudah dia berdiri, begitu ya. Dia dalam posisi berdiri. Jadi masuknya pada rukun yang keempat. Masuknya menyesuaikan pada rukun yang keempat. Yang ketiga kan ruku, duduk, sujud. Yang pertama, sujud yang kedua. Itu ya. Batasnya sampai sujud yang kedua. Itu ya. Nah, kalau sujud yang kedua belum selesai juga, maka ketika imam masuk pada rukun yang keempat, maka dia harus menyesuaikan dengan gerakan imam di rukun yang keempat ini. Apa? Berdirikah kalau dia rakaat pertama atau ketiga, atau duduk tasyahud kalau dia itu berada di rakaat kedua atau rakaat keempat, gitu tuh ya. Wa yatruku tartiba nafsihi, dan dia tinggalkan ketertiban diri. Dia tinggalin tuh. Jadi nggak perlu ruku lagi. Harusnya kan urutannya kalau dia baca Fatihah kan dia ruku. Habis ruku i'tidal. I'tidal sujud. Sujud duduk antar 2 sujud. Sujud lagi. Harusnya kan begitu. Karena dia sudah ketinggalan, maka dia langsung mengejar di mana imam posisinya itu. Yang penting ya, jangan melebihi dari rukun yang 4. Cukup sampai 3. Ketika ketiga dia nggak cukup waktunya, udah langsung menyesuaikan di mana posisi imam berada. Ya. Tsumma yatadaraku ba'da salamil imami ma baqiya alaih. Lalu ia menyusul, menambah setelah salam imam yang sisa atasnya. Jadi ditambah lagi 1 rakaat. Karena rakaat yang dia ketinggalan ketika itu dianggap kosong, nggak berarti. Sehingga digantilah untuk menambah 1 rakaat lagi, gitu ya. Fa illam yuwafiqhu fi rabi'i ma'a ilmihi biwujubil mutaba'ati wa lam yanwil mufaraqata batalat salatuhu in alima wa ta'ammada. Kalau dia tidak segera menyesuaikan dengan imam pada rukun yang keempat, padahal dia tahu wajib mengikutinya dan dia tidak niat mufaraqah, batal salatnya. Ya, saya contohin lagi nih biar paham. Lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Imam ruku, ya, ketinggalan 1 rukun. Masih baca Fatihah juga, imam i'tidal. Rukun yang kedua nggak dianggap karena pendek. Imam sujud, ketinggalan 2 rukun. Tuh ya. Imam dia masih baca Fatihah. Imam duduk antara 2 sujud. Tuh ya. Ini yang rukun pendek nggak dianggap. Masih baca Fatihah. Imam sujud lagi yang kedua. Nah, ini sudah yang ketiga. Tuh ya. Hati-hati, ancar-ancar. Tuh ya, ancar-ancar. Kira-kira cukup gak nih? Tuh ya. Ternyata nggak cukup. Imam bangun. Maka imam bangun dari sujud. Ketika imam bangun dari sujud, dia harus menyesuaikan di mana posisi imam itu. Karena dia belum baca Fatihah. Dia belum baca, nggak menuntaskan baca Fatihah.
dia harus menyesuaikan imam. Imamnya lagi duduk tasyahud akhir, dia langsung duduk tasyahud akhir. Imamnya langsung berdiri, ya sudah, dia langsung posisi berdiri mengikuti imam. Begitu. Nah, berarti nanti setelah salam dia nambah 1 rakaat lagi. Andai kata, contoh yang kedua, dia lagi baca Fatihah, karena lupa baca Fatihah belum dibaca, ataupun karena terlalu cepat imam bacanya, imam ruku dia masih baca Fatihah, imam i'tidal dia masih baca Fatihah, imam sujud dia masih baca Fatihah, imam duduk antara 2 sujud dia masih baca Fatihah, imam sujud dia sudah selesai baca Fatihah, langsung dia ruku. Ini nggak ketinggalan. Terusin ruku tuh ya. Nah, ruku jangan nama-nama dah. Terus i'tidal, sujud. Nah, nanti imam dia sujud, imam pada posisi sujud kedua. Tuh ya. Imam bangun, dia terusin duduk antar sujud, dia sujud lagi sampai ketemu bersama dengan imam. Itu nggak perlu ditambah rakaat. Kenapa? Karena dia bisa menuntaskan Fatihah padahal imam belum bangun dari sujud kedua. Nah, yang kalau itu langsung mengikuti susunan tertiban sholatnya seperti itu. Ruku dulu, sujud dulu, i'tidal, sujud. Nah, itu ikutin. Kenapa? Karena dia bisa mengejar imam, bisa menuntaskan Fatihah sebelum imam bangun dari sujud kedua. Tapi kalau dia belum menuntaskan Fatihah padahal imam sudah bangun dari sujud kedua, maka dia harus menyesuaikan dengan imam. Begitu, ya. Nah, berarti dia nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Jadi dia tinggalkan Fatihah karena memang imam sudah masuk rukun yang keempat. Jadi dia harus tinggalin Fatihah. Fatihahnya nggak dituntasin. Iya salah. Jadi berarti nggak sempurna Fatihahnya, percuma aja. Percuma saja, nambah rakaat lagi. 1 rukun tidak dituntaskan, berarti dia harus nambah rakaat lagi. Gitu. Kalau yang masbuk baru, itu muafik. Dia kan muafik yang ma'zur, yang uzur. Muafik uzur, itu boleh dituntaskan. Gitu. Kalau masbuk kan nggak ada masa di mana dia menuntaskan bacaan Fatihah. Nggak ada masa. Ini sebenarnya ada. Dia menuntaskan bacaan Fatihah bersama imam. Tapi karena dia ada satu hal, bacanya lambat, dia lupa, dia ragu-ragu. Akhirnya waktu yang seharusnya dia bisa tuntaskan baca Fatihah tidak digunakan. Maka dia termasuk makmum yang uzur. Gitu. Ya. Apa? Kalau dalam kondisi normal Pak Ustaz, dia nggak uzur Pak Ustaz. Saat itu berjamaah bareng sama imam takbirnya. Terus ketika dia mau baca Fatihah itu nggak dapat kapasitas karena ini kalau cepat bacanya mungkin gitu. Sampai dia nggak tuntas, dia nggak habisin Fatihahnya. Dia langsung ikut ruku imam. Itu dia ruku. Kalau imamnya cepat, berarti dia masuk dalam kategori yang uzur. Tidak uzur dia. Iya, enggak masuk dalam kategori dia tidak bisa menyesuaikan dengan bacaannya si imam. Tuh ya. Dia masuk dalam kategori orang yang uzur juga. Gitu ya. Jadi ketika imamnya cepat tuh ya, bacaannya, lalu dia baca Fatihahnya belum tuntas, dituntasin. Tuntasin sampai imam bangun dari sujud kedua. Berarti dia masuk ke dalam golongan uzur. Uzur juga karena imam yang disebut di sini imam dalam kondisi normal, makmum dalam kondisi normal. Tuh, ya. Kalau pincang, itu enggak sesuai namanya. Imam normal, dianya lambat. Tuh.
Hah? Iya, gitu. Ya. Selama ini kan anggapan kita tuh kalau misalkan Fatihahnya nggak sampai habis langsung ikut aja imam. Dia nggak tinggal dua rukun tinggi gitu Pak Ustaz. Normalnya seperti itu anggapan kita selama ini. Iya. Itu kalau yang seperti itu nanti di sini kalau gerakan dia lambat. Gerakan dia lambat, imam normal. Nah, yang begini itu bisa ya. Masbuk itu tidak hanya di rokat pertama, kedua, ketiga juga ada gitu masbuk. Nah, nanti penempatannya bagaimana? Nah, kondisinya adalah di mana peluang dia untuk membaca Fatihah tidak sempat gitu ya, karena gerakan dia sendiri sudah lambat gitu. Wa in raka'al ma'mumu ma'al imami fasyakka hal qara'al fatihata aw tazakkara annahu lam yaqra'ha lam yajuz lahul audu ilal qiyamih. Kalau makmum ruku bersama imam lalu dia ragu apakah dia baca Fatihah atau tidak. Imam ruku, makmum ruku. Lagi ruku, makmum ragu. Tadi baca Fatihah atau enggak ya? Ingat. Annahu tazakkara. Atau dia ingat. Dia belum baca Fatihah. Tadi saya belum baca Fatihah nih. Nah, lam yajuz laul audu ilal qiyam. Enggak boleh balik berdiri lagi. Enggak boleh. Enggak boleh berdiri lagi. Wa tadaraka ba'da salamil imami rakaatan. Dia tambah 1 rakaat setelah salam imam. Jadi kalau dia ragu tadi baca Fatihah atau enggak, anggapnya tidak baca Fatihah. Berarti dia harus bangun nambah 1 rakaat bersama imam. Begitu. Ya. Fa in ada aliman amidan batalat salatuhu. Kalau dia kembali dalam keadaan tahu, kembali dia balik berdiri lagi. Amidan sengaja batalat salatu, batal salatnya. Kalau dia tahu balik lagi, dibaca Fatihah lagi, batal salatnya. Tawailah kalau dia nggak tahu bahwasanya kalau balik lagi nggak boleh, dikerjain, nah, itu nggak batal sholatnya. Falau tayaqqanal qira'ata wa syakka fi ikmaliha fa innahu la yu'assiru. Kalau dia yakin membaca Fatihah dan dia ragu dalam menyempurnakannya, maka sesungguhnya keraguannya itu tidak berpengaruh. Baca Fatihah ragu. Tadi baca Ar-Rahmanir Rahim apa enggak ya? Lagi udah kelar baca lagi ruku. Tadi baca Fatihah pakai Ar-Rahmanir Rahim apa enggak ya? Atau dia ragu. Tadi baca Fatihah makhrajnya huruf H-nya jelas atau enggak ya? Ragu-ragu tuh. Nah, keraguan pada bagian dari rukun maka tidak berpengaruh. Kalau sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai. Ya.
Kalau sudah selesai. Tapi kalau keraguannya itu terjadi di saat Fatihah, ulang lagi. Ya, ketika dia baca Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, dia ingat haknya kan tadi, atau ingat aja. Tadi kayaknya hak belum ini nih. Nah, itu ulang lagi tuh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang repot kalau imam begitu. Ya. Udah an'amta 'alaihim, kok ngaco imam masih Ar-Rahmanir Rahim. Enggak taunya si imam memang ragu ada bacaan haknya, dia belum jelas banget bacaannya. Ya. Ya, itu balik lagi. Jadi gini, bila terjadi keraguan di saat mengerjakan dari ketidaksempurnaan rukun, maka dia wajib ulang lagi. Wajib ulang lagi. Tuh ya. Tapi bila ragunya setelah selesai tentang bagian dari kesempurnaan rukun, maka dia tidak perlu ulang lagi. Karena keraguan pada bagian dari rukun, bagian-bagiannya setelah tuntas tidak berpengaruh. Tapi kalau ragu pada satuan rukun, apakah dia ngerjakan atau tidak, itu berpengaruh. Harus diulang lagi. Tadi baca Fatihah atau enggak ya? Ulang lagi. Kalau dia belum ruku, dia baca Fatihah lagi. Ya. Dia lagi baca Fatihah. Dia lagi baca Fatihah. Waladhdallin amin. Dia ragu. Tadi gue baca Fatihah apa kagak ya? Ya dia ngelindur nih ya. Gitu. Dibaca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dia ulang lagi. Kenapa? Karena belum berpindah ruku. Gitu, ulang lagi. Tuh, ya. Gitu. Tapi kalau dia sudah ruku, baca Fatihah atau enggak tadi ya? Berarti belum baca. Nah, maka dia harus nambah 1 rakaat. Enggak boleh balik lagi. Enggak boleh. Ya. Nanti dia nambah 1 rakaat. Ya. Sama juga tuh ketika dia sujud. Sujud pertama tuh, dia ragu. Tadi telapak kakinya nyentuh, lagi duduk antara 2 sujud. Ya. Telapak kakinya nyentuh ubin apa kagak ya? Perutnya. Gitu ya. Jadi kalau kagak nyentuh mah demit. Ya. Nyentuh ke ubin apa kagak ya? Setelah bangun dari sujud, itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena yang diragukannya adalah bagiannya. Tapi kalau dia ragu tadi sujud atau tidak ya ketika pertama, maka dia harus menganggap itu belum sujud. Begitu. Paham tuh ya? Jadi keraguan pada rukun secara keseluruhan, maka dikerjakan atau tidak wajib ulang lagi. Tapi kalau keraguan pada bagian-bagian dari rukun, bila sudah tuntas tidak berpengaruh, nggak perlu diulang lagi. Gitu. Walau ishtaghala masbuqun wa huwa man lam yudrik min qiyamil imami qadaran yas'ul fatihata bin nisbati ilal qiraatil mu'tadilati wa huwa diddul muwafiqi walau syakka hal adraka zamanan yas'uha takhallafa li itmamiha wa la yudriku raq'ata ma lam yudriku fi ruku'i bis sunnatin qara'a wujuban minal fatihah. Lengkap aja. Jadi walau ishtaghala, sekiranya makmum masbuk itu menyibukkan. Ya. Siapa makmum masbuk? Man lam yudrik min qiyamil imami qadran yas'ul fatihah. Orang yang tidak mendapatkan dari berdirinya imam, ya, kadar yang luasnya membaca Fatihah. Ya.
binisbati ilal qiraatil mu'tadilati. Perbandingannya kepada bacaan yang sederhana. Tuh ya. Bukan bacaan yang cepat, yang sederhana. Itu makmum masbuk. Jadi makmum masbuk, makmum yang tidak mendapatkan masa untuk menuntaskan Fatihah. Tuh ya. Makmum yang masbuk adalah makmum yang tidak ada masa, ada waktu untuk menuntaskan bacaan Fatihah. Itu namanya makmum masbuk. Nah, kalau nggak ada waktu, jadi ya contohnya itu, kayak dia baru takbir Allahu Akbar, imam ruku. Nah, ini nggak ada masa untuk menuntaskan bacaan Fatihah. Itu namanya masbuk. Ya, dia langsung ruku, itu masbuk. Ya. Atau dia takbir Allahu Akbar, imam masih baca surah. Nah, dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku Allahu Akbar. Udah, itu masbuk. Tinggalin Fatihah, langsung ruku. Nah, karena nggak ada masa bagi dia untuk menuntaskan bacaan Fatihah. Wa huwa diddul muwafiqi, yaitu lawanannya muwafiq. Jadi itu lawanannya muwafiq. Nah, di sini dijelaskan, jadi dia itu bisa terjadi pada rokaat pertama, bisa terjadi pada rokaat kedua, ketiga, ataupun keempat. Yang penting masa dalam kondisi normal itu tidak mendapatkan luang untuk membaca Fatihah. Itu ya. Sama juga misalnya kan muafik. Kita takbir bareng-bareng sama imam. Cuman si makmum dia habis takbir baca kita, enggak harus Fatihah. Iya. Di bareng baca kita selesai kita imam udah itu udah mau sujud kedua. Itu muafik. Muafik. Ulang nambah lagi dia. Kenapa? Nambah rokaat lagi satu. Enggak. Karena makmum yang menuntaskan, makmum yang muafik, bila mana dia menuntaskan bacaan sunnah, maka itu diberi peluang sampai imam bangun. Itu yang uzur namanya. Yang uzur. Tapi kalau makmum yang masbuk, dia menyibukkan dengan bacaan sunnah, itu yang enggak masuk dalam kategori yang diuzurkan. Karena dia takbir bareng-bareng. Itu. Berarti kan dia harus tuntaskan. Enggak. Jadi gini, harus dibedakan dulu mana masbuk, mana muafik. Tuh gitu ya. Ketika dia bareng-bareng takbir bersama imam Allahu Akbar, berarti dia adalah makmum yang muafik, gitu ya.
Ketika dia rakaat pertama dia baca iftitah. Ketika dia baca iftitah ternyata imamnya kagak baca iftitah. Itu ya. Imamnya nggak baca Fatihah, nggak baca iftitah, dia baca iftitah. Gitu ya. Makmum yang muafik yang menyibukkan ya, bacaan iftitah, maka itu masuk dalam kategori makmum muafik yang uzur. Itu ya. Kalau uzur berarti boleh menuntaskan bacaan Fatihah sampai imam bangun dari sujud kedua. Itu. Ya. Karena dia muafik. Lain hanya kalau dia masbuk. Imam sudah takbir, dia baru datang. Tuh ya. Dia takbir Allahumma. Dia baca iftitah. Ketika dia baca iftitah, yang seharusnya dia tidak perlu baca Fatihah, baca iftitah, dia baca Fatihah, baca iftitah. Sehingga nanti bacaan Fatihahnya harus menyesuaikan dengan kadar bacaan iftitah. Kalau baca iftitah berapa detik dia sekian baca lama, maka Fatihah pun juga harus sama. Kalau tidak sama, maka dia ketinggalan. Dia harus nambah 1 rakaat. Itu kalau yang masbuk. Dia seharusnya kalau nggak baca iftitah, dia nggak baca Fatihah, langsung ruku, nggak jadi masalah. Karena masbuk. Kalau dia nggak baca iftitah. Tapi kalau dia baca iftitah, maka dia wajib baca Fatihah. Kalau masbuk, dia baca iftitah, wajib dia baca Fatihah. Sebanyak apa? Sekadar lamanya dia baca iftitah. Gitu. Iftitahnya berapa sekian lama? Sekian detik. Berarti baca Fatihah pun juga sama. Jangan kurang dari yang sunnah. Andai kata dia nggak tuntas baca Fatihah, imam sudah bangun dari ruku, berarti dia ketinggalan rakaat. Dia harus nambah 1 rakaat lagi. Gitu. Masbuk nambah 1 rakaat lagi. Nggak usah. Karena dia ada peluang, dia diuzurkan lantaran dia menyibukkan bacaan iftitah dan itu memang disunahkan baca iftitah gitu. Ya. Nah, jadi kalau makmum yang masbuk, ya, jangan kalau dia menyibukkan dengan bacaan yang sunnah, dia wajib baca Fatihah. Sekadar dia lamanya baca iftitah. Ya. Kalau dia menyibukkan. Jadi gimana makmum yang masbuk? Apakah dia menyibukkan yang sunnah atau yang wajib? Dia cukup menyibukkan dengan yang wajib saja. Ketika dia baru datang, ketika imam sudah takbir, di tengah-tengah, makmum baru sampai, Allahu Akbar. Udah, jangan baca iftitah. Jangan. Dia langsung baca Fatihah. Kenapa? Sebab kalau nanti dia menyibukkan baca iftitah, Fatihahnya harus sama kadarnya dengan bacaan iftitah itu. Kalaupun dia mau baca iftitah, bacanya yang pendek. Ya, baca pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ. Itu yang pendek, ya. Ya. Thumma qala walau syakka hal adraka zamanan yas'uha wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisan. Wa ammal lisanu fahuwa min a'zami ni'amillahi ala abdihi. Adapun anggota tubuh berikutnya adalah lidah. Fahuwa min a'zami ni'amillahi ala abdihi. Lidah itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang paling besar atas hambanya. Jadi di antara nikmat yang paling besar selain mata, telinga, termasuk lidah. Lidah juga masuk dalam kategori nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Berarti kalau kita sudah merasakan bagaimana nikmat lidah itu dijaga. Dan harus ingat, wa fihi khairun kabirun wa naf'un katsirun liman hafizahu wasta'malahu fima khuliqa lahu. Pada lidah itu ada kebaikan yang besar. Kalau dia punya lidah, itu lidah bisa membawa kebaikan yang besar. Wa naf'un katsirun, banyak manfaatnya. Kalau dengan lidah banyak manfaatnya. Bagi siapa? Liman hafizahu, bagi orang yang menjaga lidah, wasta'malahu, dan menggunakannya fima khuliqa lahu, sesuai Allah menciptakan lidah itu. Jadi lidah akan membawa manfaat yang banyak dan kebaikan yang besar kalau lidah itu dijaga dan digunakan sesuai dengan Allah ciptakan lidah itu. Untuk apa Allah ciptakan lidah itu? Ya, untuk berkata yang baik, untuk berzikir, untuk membaca Quran. Nah itu. Ya. Kalau lidah itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, wah, bahaya. Ya, bahaya. Ya. Makanya Nabi selalu berpesan. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya?" Ya Rasul, kira-kira apa yang kau takuti terhadap aku ya Rasul? Sahabat nanya, Sufyan bin Abdullah nanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa sih yang paling kau takuti terhadapku?" Kata Nabi, fa akhadha alaihi bilisani nafsi. Yang aku takuti adalah, Nabi ngasih tahu, nih lidah yang aku takuti. Nabi ngasih tahu tuh, nih yang aku takuti nih. Dia lunak, tapi ini bahaya. Kalau kamu tidak jaga, ini bahaya. Ya. Kalau kamu nggak jaga, ini bisa bahaya. Ya. Jadi harus diatur dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, dalam satu riwayat dikatakan juga, manusia kalau di pagi hari itu semua anggota tubuh ya, pada ngadu ke lidah. Semua anggota tubuh tuh ngadu ke lidah. Ngadu ke lidah. Apa bilang? Lidah, andai kata kamu benar, kami juga bakal benar.
Ya. Andai kata kamu benar, kami bakal jadi benar. Tapi andai kata kamu bengkok, salah jalan, nah ini juga kami akan ke bawah-bawah juga. Ya. Gara-gara kamu bengkok nih, kamu nggak benar jalannya, lidah. Ini ya, aku yang kena itu, dampak buruknya juga. Itu lidah. Jadi oleh karena itu lidah ini benar-benar dijaga, jangan sampai lidah ini yang lunak ini salah jalan. Tuh ya, manfaatkan dengan yang baik-baik gitu. Tuh ya. Baca Quran biar banyakan, tuh ya. Kemudian berzikirnya biar banyakan, tuh ya. Tuh lidah. Ngajak orang berbuat baik biar seringan, tuh ya. Yang tadinya orang nggak sholat kita ajakin ayo sholat. Yang tadinya malas jamaah kita ajakin ayo jamaah. Yang tadinya dia kagak ngaji, ayo kita ajakin ayo kita ngaji. Ngomong aja udah, ajak-ajakin. Tuh ya. Yang tadinya dia malas ibadah kita ajakin ayo dong ibadah, kapan lagi udah tua. Nah, tuh ya. Itu namanya lidah itu manfaat. Besar manfaatnya. Wa fihi syarrun katsirun wa dararun azimun liman adha'ahu wasta'malahu fi ghairi ma khuliqa lahu. Dan lidah itu juga banyak keburukannya. Banyak besar mudaratnya bagi orang yang menyia-nyiakan dan menggunakannya tidak sesuai yang Allah kehendaki. Tuh. Jadi lidah itu yaitu bisa banyak mudaratnya, besar mudaratnya kalau nggak dijaga, besar mudaratnya, ya kalau nggak dijaga, ya. Sebab lidah ini, ya kalau nggak dijaga, ya kita nggak bisa ngekang nih lidah. Itu omongan kita aja udah mulai yang tidak berfaedah itu sudah membuat jadi berantakan. Ya. Ya, karena kan omongan itu ada yang haram, ada yang berfaedah, ada yang haram, ada yang tidak berfaedah. Tuh. Yang berfaedah, ya, yang tadi banyak manfaatnya. Tapi kalau yang tidak berfaedah, tuh ya, nggak berfaedah apa? Yang ngomonginnya nggak pukul lagu dah, tuh ya, omongannya yang nggak ada manfaat sama sekali. Ya, ngobrol-ngobrol, ya. Gara-gara obrolan banyak mengabaikan sesuatu. Asik-asik ngomong, terus ngobrol sama temen, ya. Udah masuk waktu sholat, asikan ngobrol aja terus, ya. Akhirnya sholat ditinggalin, kagak sholat, jamaahnya hilang. Apa? Keasikan ngobrol. Ya, di sholat maghrib kumpul, ya, ngobrol, keluar rumah teman, ke rumah inilah macam-macam ngobrol, sampai masuk waktu isya masih ngobrol-ngobrol aja, gitu ya, ya, sampai masuk waktu isya masih ngobrol aja, terus hanya ngobrol, akhirnya, ya, harusnya dia bisa ada peluang untuk sholat isya berjamaah, gara-gara obrolan, akhirnya dia jadi tidak sholat. Nah, itu namanya ngomongnya itu lidah membuat dia tidak membawa manfaat. Ya, kenapa? Sebab keasikan ngobrol, udah mengabaikan yang seharusnya dia bisa lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu ya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan. Nih ngomong sih silakan, tapi ingat biar punya waktu, biar tahu waktu. Oh iya, sudah waktu sholat isya. Ya. Kenapa? Karena obrolan doang yang begitu nggak ada manfaatnya. Lain kalau obrolan majelis ilmu, ya, majelis ilmu ada manfaatnya. Itu masih diterusin, tuh ya. Kayak sekarang nih, kita masih ngobrol masalah ilmu, manfaat itu terusin, tuh ya. Tapi kalau omongan cuman omongan-omongan yang biasa doang, nah, tuh ya. Walaupun omongan itu ya, tidak menyerempet kepada ghibah, tapi omongan-omongan yang nggak manfaat, ya ngecengin teman gitu ya.
cengin teman, godain teman, inilah macam-macam gitu ya. Omongan-omongan begitu yang keluar. Ya, padahal ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Nah, itu namanya omongan itu lidah tidak berfaedah. Nikmat yang Allah berikan kau tidak gunakan. Masih mendingan kau baca Quran, kau zikir sehingga kelewatan, tapi itu masih mending. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol doang, itu yang tidak berfaedah. Makanya dalam satu kaidah mengatakan itu asyaddul kalam ya, syahwatul kalam asyaddu min syahwati ta'am. Syahwatnya orang kalau ngomong itu lebih berat itu ya dibandingkan syahwatnya makan. Ya, orang kalau ngomong tuh paling berat tantangannya tuh ya ketimbang syahwat makan. Orang kalau makan kan dia apa juga dimakan, makan. Tapi kalau udah kenyang, udah berhenti. Beda kalau ngomong, kadang makan sambil ngomong, gitu ya. Kemana-mana ngelantur sono, ngelantur sini. Ah, hati-hati tuh, omongan bisa berpengaruh dengan keburukan-keburukan. Kenapa? Karena dia tidak bisa jaga lidah itu. Tuh, ya. Kan sungguh rugi sekali. Kok ngobrol begitu? Sepenting apa sih obrolan itu? Sampai-sampai sudah masuk waktu sholat masih ngobrol aja. Sepenting itukah obrolan yang kau obrolkan? Peluang di mana sholatmu yang harus kau hadapkan kepada Allah begitu dikalahkan. Tuh ya. Sepenting itukah lidah ini nanti minta. Makanya dikatakan tuh, lidah hati-hati. Anggota tubuh tuh dalam hadis. Seluruh anggota tubuh, lidah hati-hati. Kamu harus hati-hati nih. Kalau kamu tidak lurus, ya, aku yang bakal kena nih. Kalau kamu nggak lurus, tapi kalau kamu lurus, aku yang bahagia. Kalau kamu masih berucap terus aja, sehingga melupakan waktu di mana kau harus beribadah, aku yang kena nanti bahasa. Tapi kalau kamu ingat kamu bisa berfaedah, aku yang senang. Gitu ya. Jadi tubuh kita nih udah mulai ngadu ketika pagi-pagi. Ayo. Hati-hati lidah kayak gitu. Ya. Jadi mudorotnya sangat besar. Itu kalau omongan yang tidak manfaat. Apalagi kalau omongan itu yang mengandung dosa, ghibah, bicarain aib orang. Gitu ya. Oh si fulan begini, ya udah dah, nggak ada manfaatnya dah. Itu bukan nggak ada manfaat lagi, justru bakal menyengsarakan kita sendiri karena asik dengan membicarakan aib orang. Sibuk dengan membicarakan aib orang, tapi dia lupa aibnya sendiri juga banyak. Tuh ya. Aibnya sendiri banyak. Aib orang diomongin terus itu dia begini nih. Tuh ya. Emang sesempurna apakah kita ini? Sampai-sampai aib orang masih saja diomongin. Tuh ya. Waqad khalaqahu Allah ta'ala lil 'abdi liyuksira bihi min zikrihi wa tilawati kitabih. Sungguh Allah menciptakan lidah untuk hambanya agar banyak membaca zikir. Tuh. Allah ciptain lidah supaya kita banyak baca zikir. Tuh, banyak tuh baca tasbih, subhanallah, baca tahlil, baca sholawat, itu yang dibaca. Tuh ya. Itu yang dibaca. Wa tilawati kitabihi, membaca kitabnya. Tuh ya. Kita baca kitab Allah, baca Quran, itu yang kita baca Quran. Tuh ya. Itu yang lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Makanya dalam hadis qudsi, ya, kesibukan orang mensyaghalahul Quran wa zikri, kata Allah, an mas'alati a'taitu afdhala ma u'ti sa'ilin. Orang yang selalu disibukkan lidahnya dengan baca Quran, dia sibukkan lidahnya dengan berzikir, daripada banyak-banyakin minta doa. Tuh ya.
doain saya dong, saya biar ini nih bisnis saya biar lancar gitu ya. Doain saya dong. Doain saya nih, saya lagi kurang sehat nih. Jadi sibuk minta doain saya, doain. Dia baca doa terus, ya Allah, baca doa terus. Tapi kesibukan dalam membaca Qur'annya kagak. Kesibukan di dalam berzikirnya kagak, ya. Masih kalah dibanding orang yang sibuk baca Quran, dia sibuk banyakin zikir, tapi dia tidak banyak berdoa. Allah lebih tahu, oh, ini hambaku punya hajat, ini hambaku punya hajat nih. Cuman dia lebih sibukin baca Quran dan baca zikir daripada minta, aku kasih. Wow, si Fulan baca doa terus, ntar dulu belakangan. Tuh ya, ntar dulu belakangan. Nih yang dulu nih, lo mah urusan lo doang minta doa. Tuh ya. Itu sama Allah dipinggirin dulu, ntar dulu. Nih yang pada nyibukin baca Quran, yang nyibukin baca zikir, ini yang aku utamakan dulu kata Allah. Ini yang aku kasih. Kalau kamu mah doa terus, ntar dulu dah. Tuh ya. Jadi itulah kesibukan dengan banyakin zikir, kesibukan dengan banyakin baca Quran, itu luar biasa. Ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita Allah selesaikan. Tuh. Nah, nih, tuh ya, Allah kasih jalan kemudahan. Ketika kita menyibukkan dengan baca Quran, kita menyibukkan dengan perbanyak zikir. Tuh. Kalau kita nyibukinnya Quran, kita nggak sibukin zikir, kita kurangin, tapi obrolan ngomong, itu lebih banyak kita sibukin ya sudah. Ya. Maka masalah dalam hidup tidak akan dia bisa hadapi dengan baik. Bisa jadi lama, bisa jadi makan malah ya, bertambah dengan apa? Kenapa? Karena kau masih menyibukkan dengan urusan obrolan yang lain, begitu. Ya. Jadi banyak itu baca Quran, ya. Waliyan sahabi ibadahu, nasihatin hamba-hamba Allah, ngasih tahu tuh ya, ngasih tahu hamba-hamba Allah. Di mana kita berkumpul, kasih tahu, udah sholat belum? Kasih tahu, itu ya. Udah sholat duha belum? Tuh ya, udah zikir belum? Ayo. Udah ngaji belum? Ayo. Nah itu tuh. Ngajakin tuh. Apalagi orang-orang yang memang merasa banyak orang butuh. Tuh ya. Orang-orang yang merasa banyak butuh didatengin ke rumahnya, itu tuh besar pahalanya. Siapa? RT banyak didatengin, RW banyak datengin. Nah kasih tahu, gitu ya. Udah sholat belum? Gitu ya. Udah baca Quran belum? Udah ngaji belum? Ngaji dong. Ngaji apa? Baca Quran. Nah, baru saya tanda tanganin. Kalau lu belum ngerjain, gua mau tanda tangan. Itu ya, kok begitu lah? Iya, emang yang untung siapa? Kan yang untung sampean, ya. Saya ingetin, kasih tahu, itu ya. Baru saya tanda tangan dulu. Belum baca Quran saya, belum. Nah, baca Quran udah, baca Quran. Ya, ambil wudhu, baca Quran dulu dah. Kita baca Quran, ya. Barang 3 ayat baca dah. Terbiasa begitu, wah, itu luar biasa, ya. Jadi namanya ngasih tahu, memanfaatkan lidah supaya orang itu benar-benar berada pada jalan yang baik. Gitu. Wa yad'uhum bihi ila ta'atihi, mengajak mereka untuk berbuat taat, ngajak mereka berbuat taat. Udah sholat belum? Belum. Ya sholat dong. Masa? Itu ya. Udah waktunya sholat kagak sholat. Nah itu. Ngajak orang untuk berbuat taat. Wa yu'arrifahu ma yajibu alaihi min azimi haqqihi, dan memberitahu mereka yang wajib atas mereka dari kebesaran hak-haknya. Tuh ya, hak-hak Allah. Ngasih tahu, hak Allah itu wajib kita penuhi. Itu ya. Kita punya hak, Allah juga punya hak, tapi hak Allah itu wajib kita penuhi. Jangan sampai kita mikirin hak kita mulu. Apa hak kita ini? Ya, saatnya makan kita makan, saatnya minum kita minum, saatnya
itu ya, kita tidur, kita tidur. Itu yang kita punya hak-hak kita. Tuh ya. Saatnya kita pengen kawin, ya silakan kawin, gitu ya. Gitu. Tapi hak Allah itu benar-benar jangan sampai dikalahkan. Tuh ya. Hak Allah apa? Disembah, diingat. Tuh ya. Disembah Allah dengan salat, diingat Allah dengan berzikir. Nah, itu dia. Waliyudhhiru bihi ma fi dhamirihi min hajati dinihi wa dunyahu, dan menampakkan di dalam hatinya apa yang dari kebutuhan agama dan dunianya. Dia tampakkan tuh. Ya, dari dalam diri dia tuh, menampakkan yang menjadi kebutuhan agamanya. Itu ya. Saya pengen banget ibadah gimana ya? Ya Allah. Nah, itu tuh. Atau dia dapat nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah ya, saya baru diterima ya, jadi calon menantunya bapak ini. Nah, alhamdulillah saya baru terima dari kerjaan ini. Oh, tuh. Alhamdulillah tuh ya, saya ada yang nganterin mobil ya. Alhamdulillah. Itu nikmat. Nganterin gitu ya. Macam-macam kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ungkapkanlah kenikmatan yang sudah kau rasakan itu sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, begitu. Fa in ista'malahu bidzalika kana minasyakirin. Tuh. Kalau dia gunakan dari yang seperti itu, maka dia tergolong orang-orang yang bersyukur. Digunain tuh. Nah, udah, dia tercatat sebagai orang yang bersyukur. Kalau dia bersyukur, nikmat itu Allah tambahin. Kau bersyukur, nih nikmatmu ku tambahkan. Nih nikmatmu ku tambahkan. Nih nikmatmu ku tambahkan. Terus itu ya. Benar itu, bukan satu bohong itu ya. Saya pun ngalamin hal-hal seperti itu, di mana punya kebutuhan, di mana punya keinginan, punya harapan, ada aja Allah kasih jalan. Tuh ya. Allah kasih jalan ini macam-macam gitu ya. Kenapa? Karena kita pasti hidup di dunia punya kebutuhan. Tapi ingat, kebutuhan kita jangan kita serahkan kepada diri kita. Ada Allah yang punya aturan. Udah kita minta sama Allah, kita sibukkan diri kita sama Allah. Ya, kita baca Quran, kita zikir, kita sholat. Nanti Allah yang bakal ngatur tuh urusan kita. Nih urusanmu. Nih. Udah. Allah kasih jalan. Tuh, gitu. Kalaupun belum, ya sabar dulu. Gitu. Ya. Suatu saat juga nanti bakal ada. Wa in ashghalahu wasta'malu bi khilafi ma khuliqa lahu kana minaz zalimin al-mu'tadin. Apabila dia gunakan selain dari yang tersebut, maka dia tergolong dari orang yang zalim dan orang yang melampaui batas. Tuh ya. Jadi kalau digunakan nikmat itu ke jalan yang lain, ya sudah. Itu orang zalim. Ente zalim. Kenapa? Ente punya lidah tidak digunakan untuk berzikir. Hanya digunakan untuk ngomong saja. Salah. Ente zalim tuh. Zalim. Ente punya nikmat Allah kasih, ente gunakan bukan ke jalan yang Allah ridho. Ente termasuk zalim, melampaui batas tuh. Gitu, ya, dicela. Jadi gitu ya. Nah, itu diantaranya faedah dari lidah yang benar-benar nikmat yang harus dijaga, jangan sampai disalahgunakan. Tsumma qala tsumma inna amral lisan muhibbud jidan wallahu a'lam bis-shawab. Rabbus alamin. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan. Mohon nanti sehabis sholat isya untuk tidak meninggalkan tempat ya. Kita akan mengadakan doa atau tahlil 7 hari almarhumah Ibu Khadijah, Ibu Ojah. Ya, jadi mohon kehadirannya. Nanti setelah sholat isya tidak pulang dulu, kita langsung tetap di sini di masjid ini berzikir, bertahlil untuk mengiringi doa almarhumah
Ibu Khadijah yang telah wafat 7 hari yang lalu. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min ahwali ahnar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.